Legenda Sang Monster, Chapter 121-124. Chapter 121. Penampilan Wu Lihua. Ling Tian tak mempedulikan tatapan aneh dari para kultivator yang masih saja memandanginya. Dia terus berjalan dengan santai memasuki area turnamen bela diri tersebut. Jun, Lihua, mengapa kalian masih mengikutiku? Aku akan pergi mencari tempat dudukku sendiri. Kalian pergilah ke tempat khusus para peserta turnamen ini. Ucap Ling Tian yang melihat kedua muridnya itu masih saja berada di sampingnya. Itu benar, kalian berdua harus bergabung dengan peserta lainnya dan tidak diizinkan untuk duduk di kursi penonton. Sebelumnya, aku juga telah mendaftarkan kalian sesuai dengan tingkat kultivasi masing-masing. Wu Dunrui membenarkan perkataan Ling Tian. Baiklah, guru, kami berdua akan segera ke sana. Xiao Jun berkata canggung sambil menggaruk-garuk kepalanya. Lalu mereka berdua pun berpisah dengan Ling Tian dan menuju ke tempat berkumpulnya para peserta turnamen bela diri tersebut. Ketika Xiao Jun dan Wu Lihua datang ke tempat peserta dan bergabung dengan para kultivator yang memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan keduanya, semua orang yang berada di situ sangat terkejut. Wu Lihua yang masih berusia sekitar 15 tahun, berdiri di antara para peserta yang berusia sekitar 17-18 tahun. Sedangkan untuk Xiao Jun sendiri, dia bergabung dengan para peserta yang berusia sekitar 20-21 tahun. Bocah, di sini bukan tempatmu. Kamu harus pergi ke tempat gadis yang bersamamu tadi. Gadis itu juga salah memilih tempat, seharusnya dia pergi ke arah para peserta yang seumuran dengannya. Ujar seorang kultivator yang merasa heran melihat Xiao Jun berdiri di sampingnya. Di sini memang seharusnya tempatku berada. Sebab, tingkat kultivasiku sama seperti tingkat kultivasi orang-orang yang ada di tempat ini. Kata Xiao Jun dengan nada santai. Semua kultivator yang berada di situ sangat terkejut mendengar jawabannya. Mereka dapat dengan jelas mengetahui usia Xiao Jun dengan hanya sekali pandang saja, namun tak ada yang dapat melihat tingkat kultivasinya. Mereka semua berpikir bahwa Xiao Jun mengolah teknik untuk menyembunyikan kekuatannya, hingga akhirnya mereka hanya dapat memperkirakan tingkat kultivasinya masih berada di tahap ke-5 atau ke-6 bintang emas. Kejadian serupa juga terjadi pada Wu Lihua, namun dia hanya tersenyum mendengar perkataan dari para peserta turnamen yang berada di sekitarnya. Ini disebabkan karena Ling Tian telah mengajarkan pada kedua muridnya itu untuk mengolah teknik kultivasi tingkat dewa, sehingga tingkat kultivasi keduanya juga sangat sulit untuk diukur dan dilihat oleh para kultivator yang belum berada di tahap bintang berlian. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua berjalan memasuki arena pertarungan, lalu tersenyum ke arah semua orang yang berada di area turnamen bela diri tersebut. Halo, semuanya. Perkenalkan, namaku adalah Luo Xi, yang akan memimpin acara turnamen bela diri tahun ini. Kata pria tua itu pelan namun dengan menggunakan energi Qi-nya hingga suaranya menggema ke seluruh area turnamen tersebut. Peraturan kompetisi masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu, tidak diizinkan untuk membunuh lawan ketika dia telah menyerah atau sudah mengaku kalah. Dan juga, tidak dibolehkan menggunakan pil hitam terlarang ataupun sejenisnya saat bertarung, karena itu adalah sebuah kecurangan. Jika kami menemukan hal seperti itu terjadi, maka tim kami akan segera bertindak dan membunuh peserta tersebut karena telah melanggar aturan yang berlaku dalam turnamen bela diri ini. Untuk hadiah bagi pemenangnya masih sama juga seperti tahun sebelumnya, yaitu senjata pusaka, teknik bela diri, teknik kultivasi, dan pil yang akan disesuaikan dengan tingkat kultivasi masing-masing para peserta turnamen. Baiklah, turnamen bela diri pada tahun ini telah resmi dibuka. Silakan bersiap dan menunggu giliran nama kalian dipanggil untuk bertarung di atas arena. Setelah menjelaskan semuanya, pria tua itu pun berjalan kembali ke tempat duduknya. Kemudian beberapa pria parubaya dengan kultivasi pada tingkat bintang berlian langsung melesat ke tiap-tiap arena turnamen, untuk menjadi wasit yang memimpin jalannya pertarungan. Kompetisi pun mulai berlangsung dengan sangat sengit. Xiao Jun dan Wu Lihua masih duduk dengan tenang memperhatikan jalannya pertarungan sambil menunggu nama mereka dipanggil. Ketika tiba saatnya nama Wu Lihua disebutkan, dia pun langsung berdiri dan berjalan ke arah arena pertarungan, diikuti oleh tatapan heran dan terkejut dari semua penonton yang melihatnya. Siapa gadis muda itu? Dari klan atau sekte mana dia berasal? Usianya masih 15 tahun, tapi kultivasinya telah berada pada tahap ketiga bintang emas. Salah seorang kultivator di tingkat bintang berlian berbicara pelan dengan nada yang sangat terkejut. Aku juga tidak mengenalnya. Mungkin dia salah satu jenius yang selama ini sengaja dipersiapkan oleh klan atau sekte besar, yang khusus untuk mengejutkan persaingan pada turnamen bela diri tahun ini. Jawab kultivator lainnya yang juga sangat terkejut saat melihat Wu Lihua. Sepertinya turnamen bela diri tahun ini akan lebih menarik dari yang sebelumnya,
karena dipenuhi oleh para kultivator jenius muda yang sangat bertalenta dan berbakat. Mari kita lihat saja dulu, apa yang bisa dilakukan oleh gadis muda tersebut ketika menghadapi lawannya yang juga terlihat tangguh di atas arena itu. Hampir semua penonton yang berada di area turnamen mulai berkomentar tentang Wu Lihua. Sedangkan untuk penonton yang kultivasinya belum bisa melihat tingkat kultivasi dari Wu Lihua, hanya terbengong-bengong mendengar orang-orang mulai membicarakannya. Ling Tian hanya tersenyum santai melihat semua itu. Namun Wu Dunrui dan Xiu Rong merasakan sedikit tekanan ketika melihat putri mereka telah naik ke atas arena pertarungan. Lawan Wu Lihua adalah seorang pemuda yang memiliki tubuh tinggi dan kekar berotot. Sangat berbanding jauh dengan tubuh kecilnya yang ramping dan terlihat sangat lemah itu. Pertarungan ini sangat membosankan. Apakah tidak ada lawan yang lebih tangguh untukku? Keluh pemuda tersebut dengan nada mencibir. Mendengar apa yang telah dikatakan sang pemuda di depannya, Wu Lihua hanya menyunggingkan senyumnya seolah-olah tidak mempedulikan semua keluhan dari pemuda itu. Kalian berdua, bersiaplah, dengarkan aba-abaku ini, seru seorang wasit yang memimpin jalannya pertarung tersebut. Pemuda itu cuma berdiri santai tanpa menghiraukan perkataan dari sang wasit. Dia tetap menunjukkan wajah yang mengeluh dan sangat meremehkan Wu Lihua. Mulai. Ketika aba-aba dari wasit itu sudah terdengar, Wu Lihua langsung menghilang dari tempat berdirinya dan melesat dengan sangat cepat ke arah lawannya. Kepalan dari tangan mungilnya tersebut segera diarahkan tepat ke wajah pemuda yang masih belum sadar dengan bahaya yang telah datang padanya. Seketika pemuda itu terkejut melihat tinju kecil yang sangat cepat mengarah tepat ke mukanya, namun dia sudah terlambat untuk mengelak dari terjangan pukulan tersebut. Bam! Suara keras diiringi dengan terpentalnya tubuh pemuda itu, mengagetkan semua orang yang melihatnya. Dalam hitungan detik, pertarungan itu telah selesai dengan hanya sekali pukul saja. Pemuda yang sebelumnya telah meremehkan Wu Lihua, kini terkapar tak sadarkan diri di tanah. Apakah aku telah memenangkan pertarungan ini? Tanya Wu Lihua dengan nada lembut. Wasit yang memimpin jalannya pertarungan itu segera tersentak dari keterkejutannya. Kamu telah memenangkan pertarungan ini. Kembalilah ke tempat dudukmu terlebih dahulu untuk menunggu giliran selanjutnya, kata wasit itu dengan nada canggung. Wu Lihua kemudian berbalik dan memandang ke arah Ling Tian yang berada cukup jauh darinya. Melihat hal tersebut, Ling Tian tertawa pelan sambil mengangkat jempol kepadanya. Wu Lihua pun tersenyum gembira ketika mendapatkan respon seperti itu dari Ling Tian. Dia kemudian berjalan pelan ke arah tempat duduknya, tanpa menghiraukan semua tatapan heran dan kagum dari semua penonton di sekitarnya. Chapter 122. Senang berbisnis dengan kalian. Sejak penampilan Wu Lihua telah mengejutkan seluruh penonton yang berada di area turnamen tersebut, tak ada lagi para peserta yang berani meremehkan lawannya masing-masing. Pertarungan di setiap arena pun terus berlangsung dengan sengit. Xiao Jun masih duduk dengan tenang menunggu gilirannya, sambil memperhatikan para peserta lain di dalam kelompoknya itu sedang beraksi. Dengan melakukan hal tersebut, dia bisa sedikit menilai di mana letak kekurangan dan kelebihan dari mereka semua. Xiao Jun, dengan nomor urut 137, melawan Tang Ye, dengan nomor urut 298. Seru wasit yang akan memimpin pertarungan. Mendengar bahwa namanya telah disebutkan, Xiao Jun segera berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke arah arena. Bukankah pemuda ini adalah teman dari gadis remaja tadi, yang mengalahkan lawannya hanya dengan satu pukulan saja? Dia juga terlihat hanya berusia 17-18 tahun, namun telah bergabung dengan kelompok peserta yang memiliki tingkat kultivasi pada tahap ke-8 bintang emas. Turnamen bela diri tahun ini telah banyak memunculkan para jenius muda yang lebih kuat lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Hehehe, sepertinya, pertarungan ini akan menjadi sangat menarik. Mari kita lihat saja, apa yang bisa dilakukan oleh pemuda itu. Beberapa penonton mulai berkomentar memberikan penilaian mereka ketika melihat Xiao Jun telah memasuki arena pertarungan. Sedangkan untuk lawannya sendiri yaitu Tang Ye, matanya menatap tajam ke arah Xiao Jun sambil memeriksa tingkat kekuatannya. Setelah yakin bahwa dirinya tidak dapat melihat tingkat kekuatan dari Xiao Jun, Tang Ye pun menjadi lebih semakin waspada. Kalian berdua, bersiaplah, dengarkan aba-abaku ini. Seorang wasit yang memimpin jalannya pertarung tersebut, segera berkata ketika melihat Xiao Jun dan Tang Ye telah berada di dalam arena. Mendengar ucapan dari sang wasit, Tang Ye langsung mengeluarkan senjatanya berupa tombak dengan ujung yang bengkok seperti sebuah arit. Sedangkan untuk Xiao Jun sendiri, dia hanya berdiri dengan santai meniru gaya Ling Tian ketika bertarung. Hehehe, Ling Tian tertawa lirih melihat tingkah Xiao Jun tersebut sambil menggelengkan kepalanya. Mulai. Mendengar seruan aba-aba dari sang wasit,
Tang Ye langsung melesat dengan cepat menyerang Xiao Jun yang terlihat seperti belum siap untuk bertarung. Ujung tombaknya diarahkan tepat di bahu kiri dekat dengan leher Xiao Jun yang masih diam tak bergerak. Mendapatkan serangan ganas seperti itu, Xiao Jun tetap tenang seakan tak mempedulikannya. Ketika ujung tombak Tang Ye tinggal 1 cm lagi dari tubuhnya, Xiao Jun dengan sangat cepat berkelit sedikit untuk menghindarinya. Melihat bahwa dirinya telah gagal, Tang Ye segera merubah posisi serangan tombaknya ke arah pinggang Xiao Jun. Serangan tersebut juga sangat kuat karena telah dialiri oleh energi Qi-nya sendiri. Xiao Jun pun dengan gerakan refleks mengangkat kaki kanannya, lalu melakukan tendangan yang sangat kuat juga pada gagang tombak Tang Ye. Bam! Bunyi peraduan antara energi Qi mereka terdengar cukup keras. Tombak di tangan Tang Ye bergetar dan terdorong sedikit ke belakang. Sementara untuk Xiao Jun, dia masih tetap berdiri dengan santai di tempatnya. Huff! Tang Ye mendengus kesal, kemudian segera memutar-mutar tombaknya dengan gerakan yang sangat cepat. Suara deru angin yang kencang pun terdengar dari setiap putaran tombaknya itu. Lalu, dia pun melesat kembali ke arah Xiao Jun dengan menggunakan kecepatan penuhnya. Serangan Tang Ye terlihat seperti dia sedang melakukannya dengan secara acak-acakan, namun semuanya tepat mengarah ke titik penting pada tubuh Xiao Jun. Melihat hal tersebut, Xiao Jun pun mulai bergerak dengan indah menghindari setiap serangan yang datang padanya. Dia belum mau membalas serangan dari Tang Ye, karena ingin mengukur sampai sejauh mana kekuatan lawannya itu. Tang Ye juga mulai meningkatkan ritme serangannya secara perlahan. Gerakan tombaknya pun menjadi semakin cepat dari yang sebelumnya. Setiap serangan yang dilancarkannya juga kian ganas. Sepertinya pemuda itu sedang bermain-main dengan lawannya. Sedari tadi dia hanya menghindar saja tanpa melayangkan satu pun serangan balasan. Menurutku, pemuda bernama Xiao Jun tersebut memang tidak bisa membalas serangan dari Tang Ye yang begitu sengit. Bagaimana kalau kita bertaruh? Aku akan memilih Tang Ye yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan ini. Dilihat dari posisinya saat ini, aku pun akan memilih Tang Ye. Mendengar percakapan dari orang-orang yang berada tidak jauh darinya, Ling Tian segera berbalik dan bertanya pelan, berapa nilai yang akan kalian gunakan dalam taruhan itu? Hahaha, anak muda, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika begitu, bagaimana kalau kita mulai dengan 300 juta koin emas? Tanya salah seorang dari penonton yang sebelumnya telah mengatakan bahwa Xiao Jun akan kalah dan Tang Ye yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan tersebut. Aku juga akan ikut bertaruh sebanyak 200 juta koin emas. Aku memilih Tang Ye, kata penonton lainnya kepada Ling Tian. Nah, anak muda, apakah kamu berani menerima taruhan kami berdua? Total jumlah keseluruhannya adalah 500 juta koin emas sekarang. Hehehe, baiklah, itu tidak masalah bagiku. Apakah masih ada lagi di antara kalian yang ingin bertaruh kepada Tang Ye? Tanya Ling Tian sambil tertawa lirih. Aku juga ingin bertaruh pada Tang Ye. Hahaha, aku juga akan memilih Tang Ye. Aku juga. Beberapa orang yang merasa Tang Ye akan memenangkan pertarungan tersebut, mulai menyebutkan nilai taruhan mereka. Sehingga, total jumlah dari keseluruhan taruhan tersebut telah mencapai 1 miliar koin emas. Sepakat, jawab Ling Tian bersemangat. Lalu dia pun berbalik kembali memandang ke arah arena pertarungan Xiao Jun dan Tang Ye, kemudian berbicara pelan menggunakan energi Qi-nya. Jun, mengapa kamu hanya bermain-main saja? Cepatlah selesaikan pertarunganmu itu, aku bosan melihatnya. Semua orang yang berada di area turnamen sangat terkejut mendengar perkataan Ling Tian tersebut. Mereka semua kini berbalik memandang ke arahnya dengan tatapan penuh keheranan. Ah, siapa pemuda itu? Beraninya dia berbicara menggunakan energi Qi-nya ketika pertarungan sedang berlangsung. Yah, itu akan mengganggu konsentrasi para peserta yang sedang bertarung di arena lainnya. Aku juga tidak tahu siapa pemuda itu. Dari pakaian yang dikenakannya, dia terlihat bukan dari latar belakang yang kuat. Jika dia melakukannya sekali lagi, kita harus bertindak untuk menghukumnya karena mengganggu jalannya pertarungan. Para hakim dan tim yang menjadi penyelenggara turnamen bela diri tersebut, mulai mempertanyakan tentang Ling Tian dan juga statusnya. Sedangkan untuk Xiao Jun yang mendengar ucapan Ling Tian dengan nada seakan mengeluh melihat gaya bertarungnya itu, seketika langsung mundur menjauh sekitar 30 meter dari Tang Ye. Kemudian dengan cepat dia melesat kembali ke arah Tang Ye dengan menggunakan kecepatan penuhnya. Tang Ye pun yang juga telah bersiap menyambut kedatangan Xiao Jun, segera mengayunkan tombaknya dengan cara menghalangi serangan yang ditujukan kepadanya. Namun serangan itu seakan tak berarti bagi Xiao Jun, sebab dia dapat dengan mudah menghindari semuanya. Ketika ujung tombak akan menyerang kepalanya, Xiao Jun menunduk kemudian melayangkan pukulan yang sangat cepat dan kuat ke arah perut Tang Ye. Bam!
Tubuh Tang Ye langsung terpental jauh keluar dari arena pertarungan. Beberapa tetes darah terlihat mengalir dari mulutnya, lalu dia pun jatuh tak sadarkan diri di tanah. Pemenangnya adalah Xiao Jun, seru wasit yang memimpin pertarungan itu. Tanpa menghiraukan kata-kata dari sang wasit, Xiao Jun segera memandang ke arah kursi penonton di mana Ling Tian sedang duduk santai sambil menyunggingkan senyum khasnya. Lalu Xiao Jun pun membungkuk memberi hormat ketika melihat Ling Tian telah mengacungkan jempol ke arahnya. Dia sendiri sebenarnya juga merasa aneh dengan perkataan Ling Tian sebelumnya, yang menyuruhnya untuk segera menyelesaikan pertarungan tersebut. Apakah guru tidak menyukai jika aku meniru gaya bertarungnya? Padahal aku sudah berusaha agar terlihat keren di depannya. Xiao Jun membatin dengan nada heran. Sudahlah. Mungkin guru tak ingin disaingi dalam hal menampilkan sikap kerennya. Aku juga harus memilih cara bertarungku sendiri, agar terlihat lebih keren lagi dari penampilan guru. Lanjut Xiao Jun sambil berjalan keluar dari arena pertarungan. Hehehe, ayo segera bayar taruhan kalian semua padaku. Aku telah memenangkan pertaruhan kita tadi. Ling Tian tertawa lirih ke arah para penonton yang bertaruh dengannya. Orang-orang tersebut langsung mengeluarkan uang taruhan mereka dengan wajah masam. Semua uang taruhanku ada di dalam cincin ruang ini. Silakan kamu periksa kembali. Ini juga uang taruhan dariku. Ini juga punyaku. Satu persatu mulai menyerahkan cincin ruang mereka kepada Ling Tian. Setelah memastikan bahwa jumlahnya tepat, Ling Tian tersenyum gembira lalu berkata pelan, senang berbisnis dengan kalian semua. Wu Dunrui dan Xiu Rong hanya bisa tersenyum canggung sambil menggelengkan kepala mereka melihat tingkah Ling Tian tersebut. Chapter 123, Wu Lihua vs Lei Zhan 01. Satu persatu pertarungan di setiap arena berlangsung semakin sengit. Sejak taruhan Ling Tian dengan beberapa penonton sebelumnya, kini semua orang mulai ikut-ikutan memasang taruhan pada peserta yang mereka unggulkan. Ling Tian tetap diam dengan tenang tanpa mempedulikan taruhan para penonton tersebut. Dia hanya duduk santai sambil terus memperhatikan jalannya pertarungan. Ketegangan juga terjadi di antara beberapa penonton yang peserta unggulannya kalah. Jika saja itu bukanlah tempat area turnamen bela diri dilaksanakan, mungkin mereka juga sudah berkelahi satu sama lainnya. Pertandingan selanjutnya, Wu Lihua melawan Lei Zhan. Seru wasit yang memimpin pertarungan di arena peserta kultivator tahap ketiga bintang emas. Gadis yang telah memenangkan pertarungan sebelumnya hanya dengan satu pukulan saja, kini telah tampil kembali. Tapi saat ini, yang menjadi lawannya adalah salah satu murid jenius dari Sekte Matahari Merah. Aku bingung mau memasang taruhan pada siapa di antara mereka berdua. Sebab, Sekte Matahari Merah adalah salah satu sekte besar di wilayah utara kota 5 warna ini. Tapi aku merasa, sepertinya murid jenius dari Sekte Matahari Merah yang akan menguasai pertarungan ini dan juga dapat menjadi pemenang selanjutnya. Yah, aku pun merasa seperti itu. Karena kemenangan dari gadis tersebut disebabkan oleh kelalaian dari lawan sebelumnya. Namun sekarang, murid jenius dari Sekte Matahari Merah tidak akan membiarkan kejadian itu terulang kembali. Para penonton mulai berkomentar mengutarakan penilaian mereka pada pertarungan antara Wu Lihua dan Lei Zhan, yang sebentar lagi akan berlangsung. Sementara para tamu yang berada di area khusus yang telah disediakan untuk orang-orang dari klan dan sekte besar, mereka juga mulai ikut memasang taruhan pada anggota klan ataupun murid dari sekte mereka masing-masing. Sebagai anggota klan Lei dan juga salah seorang murid dari Sekte Matahari Merah, taruhan untuk Lei Zhan juga menjadi semakin banyak. Permisi, aku dari klan Lei. Aku akan bertaruh di pertarungan itu dan memasang taruhan pada Lei Zhan. Jika ada yang ingin bertaruh denganku, aku akan memasang taruhan sebesar 500 juta koin emas. Seorang pria parubaya berkata pada para penonton sambil menunjuk ke arah arena pertarungan Wu Lihua dan Lei Zhan. Di tempat para penonton lainnya, beberapa orang juga berjalan berkeliling sambil mengutarakan maksud mereka yang ingin memasang taruhan pada Lei Zhan. Permisi, aku dari Sekte Matahari Merah. Aku ingin bertaruh pada Lei Zhan sebanyak 1 miliar koin emas. Adakah di tempat ini yang ingin bertaruh denganku? Jika tidak ada, aku akan pergi mencarinya di tempat lain. Sebab, sebentar lagi pertarungan akan segera dimulai. Seorang pria parubaya juga bertanya pada penonton yang berada di sekitarnya. Maaf, kami di sini juga sangat mengunggulkan Lei Zhan dan akan memasang taruhan padanya. Jawab salah seorang penonton di tempat tersebut. Hahaha. Terima kasih atas dukungan kalian semua pada murid dari sekte kami. Kalau begitu, aku akan pergi dulu ke tempat lain untuk mencari orang yang mau bertaruh denganku. Aku akan bertaruh denganmu, seru Ling Tian yang berada tidak jauh dari tempat pria parubaya itu. Anak muda, jika kamu benar-benar serius ingin bertaruh denganku,
mari kita serahkan uang taruhannya kepada salah satu hakim yang menyelenggarakan turnamen ini, karena sistem pertaruhan telah resmi dibuka dan setiap uang taruhan akan dipotong pajak sebanyak 1% oleh para hakim tersebut. Itu tidak masalah. Bagaimana dengan kalian? Tadi aku sempat mendengar bahwa kalian semua mengunggulkan Lei Zan juga. Tanya Ling Tian sambil menoleh ke arah para penonton yang sebelumnya mengatakan bahwa mereka ingin bertaruh pada Lei Zan. Bila kamu mampu bertaruh melawan kami semua, aku juga akan ikut serta dalam taruhan tersebut. Aku juga akan bertaruh denganmu. Aku pun demikian. Hitung denganku juga. Banyak orang mulai bicara sambil berdiri dari kursinya. Sedangkan untuk penonton lainnya yang masih ragu untuk memasang taruhannya, mereka hanya diam saja tanpa mengatakan apa-apa. Paman, Bibi, apakah kalian ingin bertaruh juga, ataukah aku saja yang mengambil semua taruhan mereka? Ling Tian berbalik dan bertanya pada Wu Dunrui dan Xiu Rong. Kalau begitu, aku akan ikut bertaruh sebanyak 3 miliar koin emas untuk Li Huaer. Ujar Wu Dunrui sambil mengeluarkan sebuah cincin ruang dan memberikannya pada Ling Tian. Hehehe, baiklah, aku akan pergi mengikuti mereka ke tempat hakim yang menjadi saksi dari pertaruhan ini. Kemudian Ling Tian beserta orang-orang yang akan bertaruh dengannya tersebut, segera pergi ke tempat salah seorang hakim yang menjadi pemegang seluruh uang taruhan itu. Ling Tian tidak kembali lagi ke tempat duduknya dan hanya berdiri di dekat arena pertarungan antara Wu Lihua dan Lei Zan, bersama dengan orang-orang yang melakukan taruhan dengannya. Jumlah seluruh uang taruhan itu 22 miliar. Ling Tian bertaruh sebanyak 8 miliar koin emas ditambah dengan uang taruhan dari Wu Dunrui yang sebanyak 3 miliar koin emas. Jadi, semua taruhan Ling Tian jika dijumlahkan bersama dengan taruhan Wu Dunrui adalah 11 miliar koin emas. Kalian berdua, bersiaplah dan dengarkan aba-aba dariku. Setelah beberapa saat, wasit yang memimpin jalannya pertarungan tersebut telah berbicara. Wu Lihua dan Lei Zan mulai memasang posisi bertarung mereka masing-masing, sambil menunggu aba-aba dari sang wasit. Mulailah. Seruan dari wasit itu pun akhirnya keluar. Mendengar hal tersebut, Lei Zan langsung menghilang dari tempatnya dan melesat dengan kecepatan penuhnya menyerang ke arah Wu Lihua. Dia berniat ingin menyelesaikan pertarungan itu secepat mungkin. Wu Lihua yang mengetahui apa keinginan dari Lei Zan tersebut, segera menyambut setiap serangan yang akan datang padanya. Bam! Tinju keduanya pun bertemu hingga menimbulkan bunyi yang cukup keras. Mereka berdua sama-sama terdorong mundur ke belakang sejauh 10 meter akibat benturan dari energi ki-nya masing-masing. Gadis remaja itu lumayan kuat juga. Dia mampu menahan salah satu pukulan pamungkas dari Lei Zan. Itu juga adalah salah satu teknik tinju terkuat dari sekte kami. Ucap pria parubaya tersebut dengan nada bangga kepada orang-orang di sekitarnya yang ikut bertaruh melawan Ling Tian. Kalian tak perlu tegang seperti itu. Pertarungan ini tidak akan berlangsung lama, karena sebentar lagi Lei Zan pasti akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Lanjut pria parubaya tersebut. Ling Tian yang mendengar perkataannya itu, hanya tersenyum tenang sambil sedikit menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang guru dari Wu Lihua, dia yang lebih mengetahui sejauh mana tingkat kekuatan muridnya tersebut. Chapter 124. Wu Lihua vs Lei Zan 02. Di dalam arena pertarungan, Wu Lihua masih terus menangkis dan juga sesekali membalas serangan dari Lei Zan. Meskipun setiap serangan yang datang padanya semakin ganas, dia masih tetap tenang menghadapinya. Dengan kekuatan tulang-tulangnya yang telah ditempa menggunakan susu stalaktik milik Ling Tian, Wu Lihua sedikit pun tidak merasakan adanya bahaya dari serangan yang dilancarkan oleh Lei Zan. Bam! Bam! Bunyi dari tangan dan kaki yang saling beradu terus terdengar keluar dari formasi pelindung yang terpasang secara otomatis di arena pertarungan tersebut. Merasakan bahwa semua serangannya tidak membahayakan Wu Lihua, Lei Zan segera mengeluarkan senjatanya berupa belati terbang dari cincin ruangnya. Melihat hal itu, Wu Lihua langsung mundur sekitar 30 meter dari Lei Zan. Dengan cepat, dia pun mengeluar cambuknya juga dari cincin ruangnya. Lei Zan melemparkan belati terbangnya ke arah Wu Lihua, sambil mengontrolnya dari jauh dengan menggunakan energi ki-nya. Belati itu pun langsung melesat dengan sangat cepat hingga menimbulkan bunyi menderu di udara yang dilewatinya. Mendapatkan serangan seperti itu, Wu Lihua segera memutar-mutarkan cambuknya hingga membuat sebuah pusaran angin yang mengelilingi dan melindungi tubuhnya. Lei Zan meningkatkan kekuatan serangan pada belati terbangnya dan berusaha untuk menembus dinding pertahanan yang terbuat dari pusaran angin tersebut. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil karena dinding pertahanan Wu Lihua sangat kokoh. Melihat hal itu, Lei Zan pun langsung melesat dengan kecepatan penuhnya, lalu melepaskan pukulan sangat kuat pada setiap titik yang menurutnya adalah kelemahan dari Wu Lihua. Bam! Bam!
Energi Qi yang dihasilkan dari tinju Lei Zan terus beradu dengan energi Qi yang berasal pada pusaran angin dari cambuk Wu Lihua. Dinding angin tersebut terlihat sedikit bergetar ketika mendapatkan serangan yang sangat kuat dari Lei Zan. Tapi tetap saja dia tak dapat menghancurkan pertahanan Wu Lihua. Lei Zan menangkap belati terbangnya lalu menusukkannya kembali pada pusaran angin itu sehingga menimbulkan bunyi yang cukup keras. Kini giliran tangan Lei Zan yang terlihat bergetar. Wu Lihua tersenyum kecil melihat hal tersebut, lalu dia pun semakin meningkatkan kecepatan putaran cambuknya. Pusaran angin yang mengelilingi tubuhnya juga menjadi lebih kuat lagi dari sebelumnya. Merasakan bahaya yang akan terjadi pada dirinya, Lei Zan seketika mundur dengan menggunakan kecepatan penuhnya. Dia tidak berani lagi mengambil resiko untuk bertarung dalam jarak dekat melawan Wu Lihua. Lei Zan segera mengeluarkan beberapa belati terbang dari cincin ruangnya. Semuanya kini berjumlah 10 buah. Dengan gerakan yang cukup lincah, Lei Zan melemparkan seluruh belati terbang yang ada di tangannya. Meskipun dia tahu bahwa hal tersebut akan dengan cepat menguras energi Qi-nya karena mengontrol terlalu banyak belati terbang, Lei Zan tidak memiliki cara apapun lagi untuk menghancurkan dinding pertahanan Wu Lihua selain menggunakan teknik terkuatnya itu. Ke-10 belati terbang Lei Zan ikut mengelilingi tubuh Wu Lihua dan terus menyerang untuk mencari celah pada kelemahannya. Namun, itu terlihat sia-sia saja. Sebab, pertahanan Wu Lihua sangat kuat dan seolah-olah semua serangan dari belati terbang milik Lei Zan menjadi tak berarti. Wu Lihua berjalan santai ke arah Lei Zan dengan menyunggingkan senyumnya, sambil terus memutar-mutarkan cambuk di tangannya dengan sangat cepat. Lei Zan mundur sedikit demi sedikit, namun tetap mengontrol semua belati terbangnya untuk terus menyerang Wu Lihua. Lei Zan, apa yang kamu lakukan? Majulah dan hancurkan pertahanan gadis itu dengan seluruh kekuatan penuhmu. Seru pria parubaya yang bertaruh dengan Ling Tian. Mendengar seruan tersebut, Lei Zan langsung tersentak kaget. Lalu dia pun segera menarik semua belati terbang miliknya kembali ke tangannya lagi. Dengan menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa, Lei Zan menempatkan semua energi Qi-nya pada belati terbang yang ada di kedua tangannya. Kemudian dirinya langsung maju menyerang dengan sangat ganas ke arah Wu Lihua. Bam! Bam! Akibat serangan itu, dinding pertahanan yang terbuat dari pusaran angin milik Wu Lihua tersebut bergetar lebih keras dari yang sebelumnya. Dia juga sedikit demi sedikit terdorong mundur ke belakang akibat tekanan energi Qi dari Lei Zan yang terus menerjangnya. Bam! Bam! Lei Zan tidak berhenti melayangkan tusukan belatinya meskipun energi Qi-nya sudah semakin banyak berkurang. Itu juga sangat mempengaruhi tingkat kekuatan dari setiap serangannya. Walaupun dirinya terus terdorong mundur, Wu Lihua tidak mengurangi sedikitpun kecepatan putaran dari cambuknya. Setelah beberapa saat, tingkat kekuatan serangan dari Lei Zan pun akhirnya semakin menurun. Wu Lihua yang merasakan hal tersebut, segera mengganti posisinya. Dia tidak lagi terus bertahan, karena merasa sudah tiba gilirannya untuk melakukan serangan balasan terhadap Lei Zan. Dengan gerakan yang sangat cepat, Wu Lihua mengayunkan cambuknya ke arah tubuh Lei Zan. CTAR, CTAR. Ah! Suara cambuk Wu Lihua terdengar diiringi oleh jerit kesakitan yang berasal dari mulut Lei Zan. Meskipun Lei Zan sudah mencoba berusaha menghindarinya, tapi dia tak mampu lagi bergerak dengan cepat dikarenakan energi Qi-nya yang semakin melemah. CTAR, CTAR. Ah, hentikan, aku mengaku kalah. Lei Zan berteriak keras, sebab sudah tak sanggup menanggung cambukan dari Wu Lihua. Cepat berhenti, lawanmu telah mengakui kekalahannya, seru wasit yang memimpin pertarungan itu. Dengan gerakan yang terlihat cukup santai, Wu Lihua langsung menarik cambuknya dan memasukkannya kembali ke dalam cincin ruangnya. Tanpa menghiraukan wasit yang akan mengumumkan kemenangannya, Wu Lihua berjalan mendekat ke pinggir arena, tempat Ling Tian berada. Lalu dia pun membungkuk memberi hormat padanya. Guru. Hehehe, di pertarungan selanjutnya, kamu jangan lagi mempermainkan lawanmu seperti itu. Cobalah bertarung lebih serius agar aku bisa sedikit menikmati pertarunganmu. Ling Tian berkata sambil tertawa lirih. Hehehe, oke, Guru. Wu Lihua juga ikut tertawa pelan karena Ling Tian mengetahui bahwa dirinya hanya ingin bermain-main dalam pertarungan tadi. Kembalilah ke tempatmu, aku sudah cukup senang karena kamu telah membuat gurumu yang sangat miskin ini menjadi pria kaya raya. Ucap Ling Tian sambil mengangkat jempolnya ke arah Wu Lihua. Baik, Guru. Setelah mengucapkan hal tersebut, Wu Lihua pun berjalan kembali ke arah tempat duduknya, diikuti oleh tatapan heran para penonton yang telah mendengarnya memanggil Ling Tian sebagai gurunya sendiri. Mengapa kalian semua memandangku seperti itu? Tanya Ling Tian dengan nada mengeluh. Apakah kamu guru dari gadis remaja tersebut? Tanya pria parubaya yang bertaruh dengan Ling Tian. Yah,
Itu memang benar. Muridku tadi hanya mengeluarkan sekitar 65% saja dari kekuatannya ketika melawan peserta unggulan kalian tersebut. Pertarungan tadi sedikit membosankan, karena peserta kalian tidak bisa mengeluarkan potensi penuh dari kekuatan muridku. Ucap Ling Tian santai sambil mengangkat bahunya. Jika kalian semua ingin melihat tontonan yang lebih menarik lagi, kalian harus menyiapkan peserta unggulan kalian yang benar-benar kuat untuk menghadapinya. Karena itu sangat bagus dan juga akan menjadi latihan bagi muridku itu. Sudahlah. Aku akan segera pergi mengambil semua uang taruhan kita. Terima kasih juga karena telah memberikan uang kalian tersebut kepadaku. Lanjut Ling Tian lagi sambil menyunggingkan senyum khasnya. Ling Tian pun menghampiri hakim yang memegang uang taruhan mereka. Setelah menyelesaikan semuanya, dia segera berjalan kembali ke tempat duduknya dengan wajah bahagia sambil bersiul pelan. Bersambung.